Om Swastiastu. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Ayu Ngurah Tri Setiawati. Kakak merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, kakak akan berbagi ilmu kepada kalian tentang pecahan. Bagi kalian yang ingin tahu, bisa nonton video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu konsep pecahan, jenis pecahan, dan operasi hitung pecahan. Apakah adik-adik tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari beberapa bagian yang sama, atau dapat juga diartikan dengan bagian dari suatu keseluruhan dari suatu benda. Pecahan dinotasikan dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan catatan B tidak boleh 0. Kenapa B tidak boleh 0? Karena jika B bernilai 0, maka pecahan tersebut akan tak terdefinisi. Keterangan dari A per B ini yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. A disebut sebagai pembilang karena A menyatakan banyaknya bagian, dan B disebut penyebut karena menyatakan keseluruhan dari suatu bagian, dan juga B memberikan nama pada pecahan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Kita akan menentukan nilai pecahan dari kedua gambar yang ada di papan. Yang pertama yaitu ada gambar persegi panjang yang memiliki 2 bagian. Yang satu ada yang diarsir dan bagian yang lainnya tidak diarsir. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari bagian yang diarsir. Kita akan menentukan pembilangnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, pembilang menyatakan jumlah bagian. Nah, kita lihat di sini ada berapa bagian yang diarsir? Ada 1. Artinya pembilangnya bernilai 1. Kemudian kita tentukan penyebutnya. Penyebut artinya jumlah dari keseluruhan bagian, yaitu ada berapa bagian di sini? Ada 1, 2. Jadi penyebutnya adalah 2. Jadi gambar ini jika dituangkan dalam bentuk pecahan akan bernilai setengah atau 1/2. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kita akan menentukan nilai dari bagian yang diarsir. Nah, kita lihat di sini ada berapa bagian yang diarsir? Ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diarsir, artinya pembilangnya bernilai 3. Kemudian kita menentukan penyebutnya. Nah, untuk menentukan penyebut kita harus menghitung jumlah dari keseluruhan bagian. Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya bernilai 4. Jadi pada gambar lingkaran ini, bagian yang diarsir bernilai 3/4. Karena yang diarsir jumlah 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Nah, sekarang bagaimana jika kita menentukan nilai pecahan dari bagian yang tidak diarsir? Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar hanya ada 1 bagian yang tidak diarsir dari 4 keseluruhan bagian. Jadi, bagian yang tidak diarsir ini nilai pecahannya adalah berapa? 1/4. Baiklah, sekarang kita lanjut membahas tentang jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan diantaranya ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Jenis pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Seperti yang kakak bilang tadi, bentuk umumnya itu A per B, yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Angka dari pembilang nilainya lebih kecil dari angka penyebut. Contoh dari pecahan biasa yaitu 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, dan lain sebagainya. Adapun jenis dari pecahan biasa yaitu yang pertama ada pecahan ekuivalen atau pecahan senilai.
Pecahan ekuivalen atau pecahan senilai ini maksudnya adalah pecahan yang memiliki harga atau nilai yang sama. Coba perhatikan gambar yang ada di papan. Sekarang kakak akan mengajak kalian untuk membuktikan bahwa setengah ini nilainya sama dengan 2/4 dan 4/8. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan. Di sini kakak sudah menggambar sebuah batang lidi. Anggap saja ini satu kesatuan utuh ya, atau bilangan 1. Kemudian dari satu lidi ini kakak membaginya menjadi 2 sehingga menjadi setengah bagian ya, setengah bagian, dan di sini ada setengah bagian. Cara untuk membuktikannya yaitu di sini bagian setengah ini kita bagi lagi menjadi 2 sehingga menjadi 2 bagian 1/4. Nah, karena ada 2 bagian 1/4, maka 1/4 ini kita kalikan 2 sehingga hasilnya adalah 2/4. Kemudian jika bagian setengah ini kita bagi menjadi 4 bagian akan menghasilkan 1/8. Dan jika karena ada 4 bagian 1/8, maka 1/8 ini kita kalikan dengan 4 dan menghasilkan 4/8. Sehingga setengah akan sama nilainya dengan 2/4 dan 4/8. Jenis pecahan biasa yang kedua yaitu pecahan paling sederhana. Suatu pecahan dikatakan paling sederhana jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan itu tidak memiliki faktor persekutuan. Kita lihat contoh pecahan paling sederhana yaitu 1/3. Di sini disebut paling sederhana karena 1 dan 3 tidak memiliki faktor persekutuan yang lain selain bilangan itu sendiri. Nah, mari kita lihat pecahan 4/8. Apakah pecahan 4/8 ini termasuk pecahan paling sederhana? Tidak, karena 4 dan 8 memiliki faktor persekutuan, yaitu 4. Jika 4/8 ini dibagi 4, maka akan menghasilkan berapa? 1/2. Sehingga 1/2 ini adalah pecahan yang paling sederhana dari 4/8, sehingga 4/8 ini tidak bisa dikatakan pecahan paling sederhana. Jenis pecahan biasa selanjutnya yaitu pecahan senama. Kalian masih ingat kan bagian apa yang memberikan nama pada pecahan? Ya, benar sekali, penyebut. Sehingga pecahan senama adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Contohnya yaitu 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, dan seterusnya yang memiliki pecahan per 3. Nah, bagaimana jika pecahan yang seperti di bawah ini yaitu 2/3, 2/4, 2/5, 2/6? Apakah pecahan-pecahan ini termasuk dalam pecahan senama? Tidak, karena pecahan-pecahan ini tidak memiliki penyebut yang sama. Jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang bentuknya merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika suatu pecahan nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya dan pembilang penyebutnya itu tidak memiliki faktor persekutuan yang sama, maka pecahan itu dapat disederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Contohnya yaitu 9/4. Ketika 9 dibagi 4, maka hasilnya adalah 2 sisa 1 dibagi 4 kan? Sehingga bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah 2 1/4. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa? Yaitu caranya adalah mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian menambahkannya dengan pembilang dan penyebutnya tetap. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 2 1/4 yaitu 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Penyebutnya tetap, sehingga hasilnya adalah 9/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2 1/4 adalah 9/4. Jenis pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan biasa yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari 10 dapat ditulis ke dalam bentuk pecahan desimal. Berikut adalah contoh dari penulisan pecahan desimal, yaitu dari pecahan 4/10 kita ubah penulisannya menjadi 0,4, yaitu ada satu angka di belakang koma jika per 10.
Nah, 8/100 dapat ditulis menjadi 0,08 dan bisa diperhatikan di sini ada dua angka di belakang koma jika penyebutnya per 100. Kemudian 12/1000 ditulis menjadi 0,012. Ada 3 angka di belakang koma jika penyebutnya bernilai 1000. Adapun cara untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal jika penyebutnya tidak bernilai perpakatan 10, yaitu di sini kakak memberi contoh 1/5. Pecahan 1/5 ini kita harus ubah penyebutnya menjadi penyebutan bernilai 10. Caranya itu dengan mengalihkan 2. Sehingga 1/5 penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Hasilnya adalah 2/10. Nah, penyebutnya sudah bernilai 10, kemudian kita ubah pecahan ini ke dalam bentuk desimal ya. Nah, karena ini per 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma, sehingga nilainya adalah 0,2. Sehingga 0,2 ini adalah bentuk desimal dari 1/5. Jenis pecahan yang keempat yaitu persen. Persen artinya per 100. Pecahan biasa yang penyebutnya 100 dapat diartikan dengan persen dan ditulis dengan lambang berikut. Nah, cara mengubah persen menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengubah persen menjadi bentuk per 100. Contohnya yaitu 40%. 40% ini bisa kita ubah menjadi 40/100. Nah, jika disederhanakan, 40/100 ini hasilnya adalah 4/10. Nah, bagaimana jika ingin mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Contohnya yaitu 1/4. Kita akan ubah menjadi bentuk persen, yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 100. Sehingga kita harus mengalihkan 4 ini agar hasilnya 100. 4 kali berapa agar hasilnya 100? Ya, 25. Sehingga 1/4 ini pembilang dan penyebutnya kita sama-sama kalikan dengan 25, sehingga hasilnya adalah 25/100. Karena penyebutnya sudah per 100, 25/100 ini kita ubah menjadi bentuk persen, yaitu hasilnya adalah 25%. Sekarang mari kita membahas tentang operasi hitung pecahan. Yang pertama, penjumlahan. Sekarang kita akan membahas penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk menentukan hasil dari penjumlahan dari pecahan yang berpenyebut sama, hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Kita bisa perhatikan contoh yang pertama, ada soal 2/3 ditambah 5/3. Untuk menentukan hasilnya, kita hanya akan menjumlahkan pembilangnya saja ya. Artinya, hanya 2 ditambah 5. Berapa? 7. Penyebutnya tetap. Jadi, 3 ini tetap dijadikan penyebut. Per 3. Jadi, hasil dari 2/3 ditambah 5/3 sama dengan 7/3. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. 1/5 ditambah 3/5. Artinya kita hanya menjambahkan 1 ditambah 3. Berapa? Benar sekali. 4. Penyebutnya sama. Per 5. Jadi, hasil dari 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Sekarang kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tak sama. Untuk menentukan hasilnya, kita harus menyamakan penyebut menggunakan KPK dari penyebutnya. Atau kita juga bisa menggunakan rumus seperti yang ada di papan, yaitu A/B ditambah C/D sama dengan A kali D ditambah B kali C per B kali D. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. 2/3 ditambah 3/4. Yang bisa kita lihat penyebutnya bernilai tak sama atau berbeda. Oleh sebab itu kita harus mencari KPK dari 3 dan 4 terlebih dahulu. KPK 3 dan 4 adalah 12. Jadi penyelesaiannya adalah 2/3. 12 per 3. 12 per 3 sama dengan 12. 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 12 per 3 sama dengan 12.
kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 12. Jadi 3 dikali berapa agar hasilnya 12? Benar sekali, dikali 4. Pembilangnya juga sama, dikali 4. Ditambah 3 per 4. 4 dikali berapa agar hasilnya 12? Benar sekali, dikali 3. Pembilangnya juga sama, dikali 3. Sekarang mari kita tentukan hasil dari perkaliannya. 8 per 12 ditambah 9 per 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, jadi kita hanya akan menjumlahkan pembilangnya saja. 8 ditambah 9 berapa? 17. Jadi, hasilnya adalah 17 per 12. Nah, 17 per 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu dengan cara 17 dibagi 12. Hasilnya adalah 1, sisanya sisa 5 dibagi berapa? Dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 15 per 12. Selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk menentukan hasilnya, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat pada pecahan campuran, kemudian menjumlahkannya dengan pembilang. Nah, kita lihat contoh soalnya itu 2 per 3 ditambah 1 per 2. Caranya adalah 2 per 3 ditambah, ubah bentuk 1 per 2 ini ke dalam pecahan biasa. Itu dengan cara 2 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Benar sekali, 3 per 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 6 dengan cara 3 dikali berapa agar hasilnya 6? Dikali 2. Pembilangnya juga sama, dikali 2 ditambah 3 per 2. 2 dikali berapa agar hasilnya 6? Dikali 3. Pembilangnya juga sama, dikali 3. Hasilnya adalah 4 per 6 ditambah 9 per 6. 4 ditambah 9 berapa? 13. Hasilnya adalah 13 per 6. Bisa juga kita ubah 13 per 6 ini menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 2, 1 per 6. Jadi, hasil dari 2 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan 13 per 6 atau 2, 1 per 6. Sekarang kita akan menentukan penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, sama seperti tadi, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh soal berikut ini, yaitu 2 per 5 ditambah 1 per 3. Kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Yaitu menjadi 12 per 5 ditambah 5 per 3. Sekarang kita menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 13 berapa? 15. Jadi, kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 15. 5 dikali berapa agar 15? Dikali 3. Pembilangnya juga sama, dikali 3. Kemudian 5 per 3, 3 dikali berapa agar 15? Dikali 5. Pembilangnya juga sama, dikali 5. Hasil 36 per 15 ditambah 25 per 15. 6 ditambah 25 hasilnya berapa? 61. 61 per 15. Nah, yang bisa juga kita ubah bentuk 61 per 15 ini menjadi bentuk pecahan campuran. Itu 4, 1 per 5.
Operasi hitung pecahan yang kedua yaitu pengurangan. Sekarang kita akan membahas pengurangan pecahan berpenyebut sama. Sama seperti penjumlahan, hanya pembilangnya saja yang dikurangi dan penyebutnya sama. Contohnya yaitu 3/5 dikurangi 1/5. Di sini hanya pembilangnya saja yang dikurangi, artinya hanya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dan penyebutnya sama, yaitu bernilai 5. Jadi, hasil dari 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5. Kita akan membahas tentang pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk menentukan hasilnya, kita harus menyamakan penyebutnya dengan KPK terlebih dahulu. Contoh soalnya yaitu 2/3 ditambah 1/4. Kita harus menyamakan penyebut dengan KPK. KPK dari 3 dan 4 berapa? 12. Jadi kita harus membuat penyebutnya menjadi 12 terlebih dahulu. Yaitu dengan cara 2/3 ini kita kalikan dengan 4. 1/4 ini kita kalikan dengan 3. Mari kita tentukan hasilnya bersama-sama. 2 kali 4 sama dengan 8 per 3 kali 4, 12. Dikurangi 3/12. Jadi hasil dari 2/3 dikurangi 1/4 sama dengan 5/12. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan pecahan biasa dari pecahan campuran. Contoh soal yang kakak buat di sini yaitu 3/5 dikurangi 1/4. Caranya yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian menyamakan penyebut dan menentukan hasilnya. Di sini 3/5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 13/5 dikurangi 1/4. Kemudian karena penyebutnya berbeda, kita samakan penyebut dengan menggunakan KPK dari 5 dan 4, yaitu 20. Agar penyebutnya bernilai 20, maka 13/5 ini kita kalikan dengan 4 dan 1/4 kita kalikan dengan 5. Kemudian setelah dikalikan, kita menentukan hasil dari perkalian ini yaitu 52/20 dikurangi 5/20. Hasilnya adalah 47/20. Kemudian 47/20 ini kita bisa ubah menjadi ke pecahan campuran, yaitu mendapatkan hasil 27/20. Nah, kita akan membahas masalah tentang pengurangan 2 pecahan campuran. Untuk penyelesaiannya, kita harus mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh soal yang sudah kakak buat yaitu 3/4 dikurangi 2, 1/2. Kita ubah kedua pecahan ini menjadi pecahan biasa ya. 3/4 pecahan biasanya adalah 15/4 dikurangi 5/2. Kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 4. 15/4 tetap karena penyebutnya sudah 4, kemudian dikurangi 5/2 agar penyebutnya 4, maka dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah 10/4. Itu 15 dikurangi 10 berapa? 5. Jadi hasil dari 3/4 dikurangi 2, 1/2 sama dengan 5/4. Kita akan membahas operasi hitung pecahan yang ketiga yaitu perkalian. Dalam menentukan hasil dalam perkalian, cara yang kita lakukan yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Perkalian 2 pecahan biasa. Contoh soal yang kakak buat di sini yaitu 2/5 dikali 3/4. Jadi langsung saja bisa kita kalikan ya. Pembilang dikali pembilang. Di sini bisa kita lihat 2 dikali 3. Yaitu berapa? 6. Sekarang kita kalikan penyebutnya. 5 dikali 4. Yaitu 20. Jadi hasil dari 2/5 dikali 3/4 sama dengan 6/20. Lanjut ke perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di sini kakak sudah membuat contoh soal yaitu 2/3 dikali 3, 1/2. Langsung kita selesaikan,
Itu 2/3 dikali dengan bentuk pecahan biasa dari 3 1/2 berapa? Benar sekali, 7/2. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 7 sama dengan 14. Per 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Nah, 14/6 ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 7/3. Nah, 7/3 ini juga bisa kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 2 1/3. Hasil dari 2/3 dikali 3 1/2 sama dengan 2 1/3. Setelah kita lanjut ke perkalian 2 pecahan campuran. Di sini kakak sudah membuat contoh soal, yaitu 3 1/2 dikali 2 3/4. Bentuk pecahan biasa dari 3 1/2 berapa? Ya, 7/2. Bentuk pecahan biasa dari 2 3/4 adalah 11/4. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 77/8. Nah, 77/8 ini bisa kita sederhanakan ke bentuk pecahan campuran 95/8. Jadi hasil dari 3 1/2 kali 2 3/4 sama dengan 95/8. Sekarang kita akan membahas operasi hitung pecahan yang keempat, yaitu pembagian. Sebelum itu kita harus mengenal kebalikan pecahan. Kebalikan pecahan artinya pembilang dan penyebut dari suatu pecahan ditukar letaknya. Contohnya yaitu pecahan 5/4 merupakan kebalikan dari 4/5. Adapun hubungan dari kebalikan pecahan dengan pembagian pecahan yaitu akan kakak jelaskan dalam rumus berikut. Di mana A/D dibagi C/D sama dengan A/D dikali D/C. Artinya, ketika dalam pembagian pecahan, bilangan yang dibagi akan dikalikan dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Kita akan membahas tentang membagi 2 pecahan biasa. Nah, contoh soalnya yaitu 3/2 dibagi 5/3. Jadi, caranya yaitu 3/2 dikalikan dengan kebalikan dari pecahan 5/3, yaitu kebalikannya adalah 3/5. Hasilnya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9/2 dikali 5, yaitu 10. Jadi, hasil dari 3/2 dibagi 5/3 adalah 9/10. Bagi pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh soal yang kakak buat di sini yaitu 2/5 dibagi 2/3. Mengubah bentuk pecahan campuran 2/5 ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu menjadi 12/5 dibagi 2/3. Nah, dalam pembagian pecahan ini kita harus mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Yaitu jadi 12/5 dikali 3/2. 12 dikali 3 sama dengan 36. 5 dikali 2 10. 3/6/10 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 2, yaitu hasilnya adalah 18/5. 18/5 ini juga bisa kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 3/5. Jadi hasil dari 2/5 dibagi 2/3 adalah 3/5. Sekian video pembelajaran kakak tentang konsep pecahan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton.